Halo sahamannya, hari ini kita akan membahas satu saham yang pas mereka IPO itu ngeri banget ya. Harga IPO-nya Rp100, tapi setelah itu dia turun terus. Coba teman-teman lihat, dia turun sekarang dan harganya udah gocap sekarang. Kenapa bisa? Karena pas awal-awal saya masih ingat dulu saya pernah ikut IPO ini, saya juga terkejut banget ya. Saya nggak ikut IPO-nya, jadi kan pada hari H pas dia listing, dia langsung ARB tuh. Nah, lalu saya lihat, wah, laba di tahun 2020-nya itu bagus banget, Rp14. Tapi kenapa dia bisa ARB? Dan akhirnya saya comot dikit lah, saya ambil dikit GTSI. Tetapi ternyata keesokan akhirnya dia lanjut ARB lagi. Ya, pas awal-awal waktu itu saya masih ingat di sebelah sini ya. Tapi setelah itu dia ada pantul dikit, syukur dia bisa pantul, lalu setelah itu saya cabut. Ternyata alasan kenapa GTSI ini bisa turun terus sampai gocap sekarang, meskipun labanya bagus ya, ini karena pemegang sahamnya ada Tommy Soeharto, salah satu orang yang meminjam dana dari pemerintah pada saat terjadi krisis perbankan di tahun 98, tapi belum dibayar hutangnya tersebut. Dari akhirnya ditagihlah semua harta-hartanya, tanah-tanahnya itu ditagih pemerintah biar dapat melunasi hutangnya itu. Termasuk perusahaan yang akan kita bahas yang satu ini yang juga menjadi kepunyaannya, jadi kemungkinan bakal diberikan kepada pemerintah sebagai pelunasan hutang. Nama perusahaannya adalah GTS International Tbk dengan kode emiten GTSI atau kita panggil aja GTSI. Yuk kita kenal dengan perusahaan ini yang awalnya juga mau dijual, mau dikasih kepada pemerintah karena untuk pelunasan hutang. Dari beritanya sih, berita tentang BLBI sih udah nggak ada lagi ya. Jadi mungkin sekarang untuk ini aman-aman aja. Langsung kita lihat sejarah daripada GTSI ini. Mereka udah lama banget. Berdiri pada tahun 86, Humorco sebagai anak perusahaan dari PT GTS International berkembang melalui kemitraan antara PT Humpus dengan Mitsui O.S.K. Lines Ltd. PT Humpus ini kepunyaan daripada Pak Tommy Soeharto ya. Jadi GTSI ini mengembangkan kapal LNG atau Liquefied Natural Gas. Jadi itu kayak gas bumi yang dicairkan. Untuk dapat mencairkan natural gas itu sebenarnya ya mirip-mirip dengan minyak bumi sih. Cuman dia titik bekunya lebih dingin. Jadi kalau kita mau bikin dia menjadi cair, itu harus dengan suhu yang lebih dingin daripada suhu air pada umumnya. Jadi kalau air itu dalam suhu normal itu bisa cair, tapi untuk LNG ini kalau di suhu biasa itu dia menjadi bentuk gas. Jadi kalau untuk membuat gas menjadi cair itu harus didinginkan. Nah, jadi bayangkan di suhu normal aja dia bentuknya gas. Jadi kalau mau dia bentuk cair harus dalam suhu yang lebih dingin. Nah, biasanya itu perlu kapal yang canggih banget untuk dapat menyimpan LNG itu dalam bentuk cair. Nah, inilah yang menjadi spesialis daripada GTSI ini. Mereka memiliki banyak sekali kapal. Ya, ada LNGC ya, Liquefied Natural Gas Carrier. Lalu ada satu lagi yang cukup berteknologi yakni FSRU. Ya, ini Storage Regasification Unit. Jadi dalam penyimpanannya itu cair, cuman pas mereka salurkan nanti ke misalnya pembangkit listrik tenaga gas, itu mereka akan membuatnya menjadi gas lagi ya. Kenapa dalam bentuk gas? Karena bakal lebih efisien pembakarannya. Kalau dalam bentuk cair itu dia memang lebih padat, cuman biar lebih efisien, lebih hemat, mereka bentukkan ke dalam gas lagi untuk pembakaran nanti ya, untuk pembangkit listrik. Jadi itu sih tentang keahlian daripada GTSI. Jadi untuk ditanya apakah prospeknya bergerak di bidang LNG sih sebenarnya bagus ya, karena natural gas itu bisa dibilang lebih baik daripada batu bara dan daripada minyak bumi. Lebih bersih dia dalam pembangkit listrik, jadi pembakarannya lebih banyak habis, nggak ada residu-residu yang dapat menyebabkan pencemaran. Palingan ekstraksi LNG-nya aja yang mungkin kurang bersih ya, karena kita tahu sendiri perlu menggali sumur. Dalam ekstrak itu kan ada minyak bumi, ada juga gas bumi. Jadi dalam proses itu yang mungkin lebih mencemarkan sih. Tapi kalau dalam pemakaiannya sih lebih bersih dibandingkan minyak bumi dia.
Untuk prospeknya sih bagus ya, karena Eropa itu sudah banyak banget yang pakai gas bumi itu sebagai pembangkit listrik. Lalu Indonesia juga pasar yang berkembang juga harusnya bakal mulai terjun ke area sana juga sih. Prospek bagus. Sekarang kita lihat pemegang sahamnya, di mana porsi masyarakatnya 15,2%, ini aman, masih di bawah 50%. Lalu ada PT Humpus Maritim Internasional memegang 84%. Kalau kita lihat di beritanya juga aman-aman aja. Jadi langsung kita masuk ke bagian yang penting, paling penting ya, yakni adalah laporan keuangannya. Yang untuk DRT bisnis udah update sampai kuartal ketiga tahun 2022. Coba kita lihat. Ini dia. Kita download yang ini final. Lalu kita bandingkan dengan RT bisnis. Nah, ini dia. Kasnya 17 juta US dollar. Lalu liabilitasnya bagaimana? Yang pendek 24 juta US dollar. Lalu total liabilitas setelah ditambang yang jangka panjang 67 juta US dollar. Case-nya agak tipis sih. Belum mampu membayar liabilitas jangka pendek. Jadi cash rasionya 70%. Ya, ini agak berbahaya sih. Agak takut-takut juga saya perusahaan yang seperti ini. Selanjutnya kita lihat pendapatannya. Pendapatan usaha 31 juta US dollar. Lalu dikurangi beban, lalu ditambah pendapatan lain-lain, dikurangi beban lain-lain. Dapatlah laba yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu 2,9 juta US dollar. Berarti sekitar 45 miliar. Yap, 44 miliar rupiah. Dengan PR 13 kali. Ini masih agak mahal bagi saya. Untuk marginnya, operating profit margin 23%, ini bagus. Cuman masuk ke net profit marginnya itu cuma tersisa 9%. Jadi banyak sekali beban, seperti beban keuangan, pajak yang itu menggerus net profit marginnya. Return on equity-nya juga masih kurang ya, 8,9%, belum double digit. Jadi sekarang kita akan lihat pendapatannya itu datang dari mana aja. Langsung kita cari ke pendapatan usaha. Pendapatan usaha. Oke. Kemungkinan sih dari RNG sih pastinya. Nah, ini dia. Pendapatan usaha menurut pelanggan adalah sebagai berikut. Ada PT Berau dan juga PLN Gas and Geothermal. Nah, itulah. Jasa-jasa yang diberikan adalah gas alam cair ya, sewa kapal gas alam cair. Lalu ada unit penyimpanan dan regasifikasi terapung. Nah, itu yang FSRU. Tapi memang masih banyak datang dari gas alam cair sih. Jadi bisa kita lihat bahwa itulah yang mereka dapat pendapatan dari gas alam cair. Baik, jadi kita sudah melihat tentang usaha GTSI benar-benar ya, dari gas alam cair, liquefied and natural gas. Dan inilah pergerakan sahamnya yang sudah sekarang udah gocap sih. Kalau ditanya apa GTSI ini menarik untuk diinvestasikan, bagi saya sih untuk sekarang sih masih belum, karena labanya masih belum terlalu tinggi. Masih mencoba buat bangkit dan keuangannya juga masih belum terlalu sehat ya. Cashnya baru 70%. Kalau ditanya apakah ada sektor lain yang bergerak di bidang gas yang lebih baik? Mungkin ada. Karena ada banyak perusahaan batubara yang sudah mulai mau melakukan gasifikasi batubara. Dalam artian batubara itu akan dibikin menjadi cair yang nanti akan dipakai untuk seperti gas pada umumnya. Ya. Ada banyak di sini. ASMDR ini juga logistik sih. Jadi LNG ini bukan produsen LNG ya, lebih ke logistiknya aja. Jadi kalau SMDR mungkin lebih cocok disebut saingan daripada GTSI ini. Jadi silakan dipilih teman-teman. Gitu aja pembahasan daripada GTSI, perusahaan daripada Tommy Soeharto yang bergerak di bidang logistik gas alam cair. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.